Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswiku di pembelajaran online ekonomi. Semoga kalian semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pertama, Ibu telah membahas mengenai ilmu ekonomi. Nah, sekarang akan dilanjutkan pada pertemuan kedua. Ibu akan membahas tetap pada konsep ilmu ekonomi bab 1 dengan pokok bahasan inti masalah ekonomi. Materi ini ada di LKS halaman 8. Nah, mari anak-anak simak video berikut ini. Apa itu ilmu ekonomi? Oke, ilmu ekonomi sebenarnya telah dipelajari atau mungkin telah ada sejak adanya manusia di muka bumi. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang lahir di dunia, maka dia pasti akan membutuhkan sesuatu. Dan untuk membutuhkan sesuatu dan untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka dia akan berusaha untuk mencari sumber daya. Ya, apa yang dibutuhkannya itu kemudian tergantung dari ketersediaan sumber daya yang ada. Oke, awalnya yang perlu kita pelajari dulu tentang ilmu ekonomi ini, yaitu apa itu ilmu ekonomi? Ya, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos yang berarti aturan, peraturan atau hukum. Istilah ekonomi berarti kalau disimpulkan ya atau secara istilah mengatur rumah tangga atau keluarga. Ya, mengapa? Karena dalam kegiatan rumah tangga manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya baik berupa barang dan jasa. Yaitu untuk apa? Untuk mencapai kemakmuran. Jadi inilah yang menjadi kemudian tujuan orang mengapa berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, yaitu untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, secara kesimpulan atau bisa disimpulkan apa itu ilmu ekonomi, yaitu ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi agar tercapai kemakmuran. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi, namun untuk definisi secara lengkapnya ya bisa disimpulkan seperti ini. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Mengapa ilmu ekonomi lahir? Oke, ilmu ekonomi lahir itu disebabkan karena ada yang disebut dengan inti masalah ekonomi. Ya, inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan atau scarcity, yang bisa juga diartikan sebagai sebuah keterbatasan. Ya, apa itu kelangkaan? Yaitu kondisi saat kebutuhan lebih banyak dibandingkan alat pemuas kebutuhannya. Atau jika kita rumuskan, permintaan lebih besar dibanding penawaran. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan. Ya, apabila lebih banyak orang yang membutuhkan sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Oke, lanjut ke kondisi yang kedua yang menyebabkan sehingga kenapa terjadi kelangkaan,
yaitu diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Ya, apalagi kalau pengorbanannya itu besar, maka itu tandanya kondisi sedang terjadi kelangkaan. Selanjutnya, ya bisa kita tampilkan seperti ini. Ya, ini adalah gambar di mana kondisi ini berarti sedang terjadi kelangkaan. Yang ini kelangkaan air bersih, ya, sehingga banyak orang antri untuk mendapatkan air, dan ini kelangkaan gas LPG, ya, menandakan bahwa sedang terjadi kelangkaan gas LPG. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan 2, pilihan dan skala prioritas. Yaitu apa pilihan itu? Yaitu tentuan beberapa kebutuhan yang salah satunya sangat penting dan mendesak. Sedangkan skala prioritas adalah urutan daftar pilihan dengan mengedepankan kebutuhan yang sangat mendesak dari semua kebutuhan yang ada. Maka dengan adanya keterbatasan yang kita miliki, kita berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita harus penuhi. Maka kita harus melakukan yang namanya pilihan dan skala prioritas, sehingga kebutuhan tadi bisa terpenuhi. Oke, selanjutnya muncul lagi konsep yang baru, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Mengapa biaya peluang ini timbul atau kemudian muncul? Yaitu disebabkan karena adanya pilihan yang tadi. Ya, ada pilihan yang kita tidak ambil. Ya, dari sekian banyak pilihan kita memilih salah satunya, sehingga yang tidak dipilih tadi itulah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Ya, yaitu apa sih opportunity cost itu? Yaitu biaya yang dikeluarkan ketika memilih salah satu kegiatan, ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan yang kemudian bisa juga diartikan sebagai biaya yang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Oke, ya, adapun materi ini nanti akan kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya.